Dua bantuan sosial THR siap cair menjelang Hari Raya Idul Fitri jika sudah selesai tahap ini. KPM bisa dapat Rp600.000 untuk THR-nya. Ada dua syarat agar KPM bisa cair PKH BPNT tahap kedua. Nomor 2, KPM wajib lolos. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya penerima manfaat PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas dua bantuan sosial THR siap cair menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jika sudah selesai tahap ini, KPM bisa dapat Rp600.000 THR. Ada dua syarat agar KPM bisa cair PKH BPNT tahap kedua. Nomor 2, KPM wajib lolos. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, tentunya kalau kita berbicara dengan Hari Raya Idul Fitri, tentunya akan ada informasi terkait tunjangan Hari Raya ya sahabat sosial. Seperti tahun-tahun sebelumnya teman-teman semuanya, ada bantuan sosial THR ya, ataupun tunjangan Hari Raya. Sebenarnya bukan THR teman-teman, melainkan bantuan tambahan yang dicarikan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Seperti itu teman-teman, dan bisa kita nyatakan adalah sebagai bantuan THR seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman semuanya ada dua bantuan sosial THR yang sebenarnya disiapkan oleh pemerintah teman-teman, dan semoga saja dalam waktu dekat untuk prosesnya akan segera selesai dan nantinya teman-teman bisa merasakan manfaatnya dari bantuan sosial tersebut. Nah, bantuan apakah yang dalam waktu dekat sebenarnya akan segera disalurkan? Menunggu data-datanya selesai dan juga menunggu salah satu kendala ya sahabat sosial di lapangan. Jadi nanti kita akan jelaskan kepada teman-teman semuanya. Baik sahabat sosial, kita akan bahas untuk bantuan sosial THR yang pertama adalah bantuan sosial BLT BBM. Nah teman-teman semuanya, bantuan BLT BBM teman-teman semuanya memang sangat-sangat oleh penerima manfaat sejak bulan Januari 2025 yang lalu, karena memang Kementerian SDM telah mengumumkan ketika di bulan Desember itu sudah hampir 98% untuk prosesnya selesai. Tinggal nanti menunggu instruksi saja dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Nah teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bersama bahwa seluruh bantuan sosial di tahun 2025 adalah menggunakan data DTSEN atau data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Seluruh kementerian menggunakan data tersebut. Tidak ada lagi data-data terpisah seperti yang dulu di tahun 2024 ada Reksosek, kemudian ada juga DTKS, ada juga P3KE, ada juga BKKBN, ada juga data dari Bappenas. Jadi banyak sekali data-data yang setiap kementerian memiliki masing-masing data. Nah, di tahun 2025 pemerintah lewat Prabowo Subianto sebagai presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian Sosial agar datanya seluruh kementerian menjadi satu atau menjadi tunggal, yaitu dengan adanya musyawarah tersebut terjadilah sudah rapat-rapat ya yang terjadi di berbagai daerah kemarin teman-teman semuanya, di berbagai waktu juga di akhir Desember, kemudian finalisasi oleh BPS. Alhamdulillah data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sudah hampir rampung 100%. Nah, ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan beberapa keluarga penerima manfaat yang sedang dalam proses survei ulang ataupun survei sebagai finalisasi agar nanti bisa lolos atau tidak.
di tahap yang kedua untuk pencairan PKH-BPNT ataupun nanti pencairan bantuan sosial THR yaitu BLT BBM seperti itu teman-teman. Jadi untuk bantuan sosial BLT BBM menurut dari Menteri SDM adalah sudah hampir finalisasi, tinggal menunggu yaitu adalah data tunggal sosial ekonomi nasional selesai. Kemungkinan dengan ada survei-survei nanti selesai di berbagai wilayah di Indonesia, BLT BBM akan segera diproses dan akan segera dibagikan kepada keluarga penerima manfaat. Nah, karena seluruh data adalah data tunggal sosial ekonomi nasional, berarti bantuan BLT BBM yang seharusnya dibagikan kepada KPM dengan data Reksosek, berarti KPPK BPNT itu bisa mendapatkan bantuan BLT BBM tersebut teman-teman. Kita doakan semoga proses dari DTSCN yang sedang dalam proses survei di berbagai wilayah di Indonesia semoga cepat selesai. Syukur-syukur pertengahan bulan Maret sudah selesai dan sudah bisa diproses sehingga potensi KPMPK BPNT menerima BLT BBM dalam waktu dekat akan segera dimulai seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk THR yang kedua adalah terkait bantuan non-tunai, yaitu adalah bantuan beras 10 kg. Nah sahabat sosial, terkait bantuan sosial beras 10 kg ada satu kendala yang didapatkan oleh pemerintah. Yang pertama, jika mencairkan bantuan sosial beras 10 kg kepada keluarga penerima manfaat dalam waktu dekat, maka harga gabah dari para petani akan anjlok. Maka dari itu, pemerintah telah berdiskusi, kemudian juga rapat koordinasi, kemudian juga menetapkan bahwa akan menunda beberapa saat. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di berbagai wilayah itu panen raya sudah mulai dilakukan. Semoga saja nanti pertengahan juga untuk panen raya di berbagai wilayah di Indonesia sudah selesai sehingga bantuan beras akan segera disalurkan dan didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia. Nah, kita harapkan dua bantuan sosial THR tersebut yang sangat dinanti-nantikan segera terselesaikan dengan kendala tadi. Yang pertama karena terkendala DTSCN sedang dalam proses survei. Yang kedua adalah terkendala nanti ada panen raya terkait pencairan bantuan beras 10 kg. Nah, kemudian ada dua syarat agar KPM bisa cair PKH-BPNT tahap kedua. Nomor 2, KPM wajib lolos. Nah, teman-teman, syarat tersebut memang wajib sekali teman-teman ketahui dan teman-teman lolos nantinya. Yang pertama adalah teman-teman masuk ke dalam kategori masyarakat miskin dan rentan miskin. Dan juga nanti akan di-ranking ya dari desil 1, desil 2 ya, sahabat sosial. Kalau desil 1 itu tergolong yang masyarakat sangat miskin, kemudian untuk desil 2 adalah masyarakat yang miskin, kemudian ada yang rentan miskin dan juga menengah ke atas seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk yang pertama teman-teman tentunya bagi yang merasa memang menjadi masyarakat yang kurang mampu itu menjadi salah satu syarat yang bisa lolos. Kemudian yang kedua, ini penting sekali bagi teman-teman, harus bisa melewati dari syarat tersebut. Yang pertama adalah teman-teman wajib lolos survei yang sedang dilakukan oleh pendamping sosial sebanyak 700 lebih. Pendamping sosial sedang melakukan survei di berbagai wilayah di Indonesia dengan 12,2 juta KPM yang sedang dalam survei. Semoga saja teman-teman semuanya dalam waktu dekat, teman-teman semuanya yang sedang dalam survei nanti akan lolos kembali di tahap yang kedua. Teman-teman wajib lolos DTSCN agar nanti PKH tahap kedua itu bisa dicarikan. Apabila tidak lolos, mohon maaf nanti di tahap kedua teman-teman terpaksa harus stop bantuan sosialnya, terutama yang terindikasi memiliki misalkan teman-teman daya listrik ya di atas 2200 volt ampere contohnya, kemudian teman-teman misalnya adalah sudah bekerja di atas UMR, UMK, UMP, atau teman-teman semuanya juga salah satu anggota keluarganya adalah ASN, TNI, Polri ya, itu juga tidak boleh, atau teman-teman salah satu anggota keluarganya bekerja di BUMN atau BUMD, atau teman-teman juga bekerja sebagai perangkat desa juga tidak boleh, misalkan kelurahan ataupun perangkat dari pembantu kelurahan seperti itu teman-teman, tidak boleh menerima bantuan sosial apapun ya kalau sudah menjadi aparatur sipil negara.